Di sebuah lembah yang subur, di antara jalur perdagangan yang ramai, berdirilah kota yang disebut orang-orang sebagai permata dunia. Sodom, kota yang tak pernah gelap, kota yang tak pernah sepi, kota yang tak pernah merasa bersalah. Emas berpindah tangan setiap hari, anggur mengalir setiap malam, tawa terdengar lebih keras dari doa. Orang-orang berkata, jika surga ada di bumi, maka ini tempatnya. Namun, tidak semua cahaya berasal dari kebaikan, dan tidak semua kemakmuran adalah tanda keselamatan. Di antara gemerlap itu, ada satu suara yang tidak ikut tertawa, satu hati yang tidak ikut berpesta. Namanya Lut, dan ia melihat sesuatu yang tidak ingin dilihat siapapun. Siang itu, pasar Sodom penuh sesak. Pedagang berteriak menawarkan barang, koin-koin berjatuhan di meja kayu. Orang-orang tertawa keras tanpa beban. Di tengah keramaian itu, Lut berdiri. Ia tidak membawa emas, tidak membawa barang dagangan. Ia membawa peringatan. Wahai kaumku, suaranya tenang namun tegas. Mengapa kalian melupakan batas? Mengapa kalian merusak bumi yang memberi kalian hidup? Sejenak, suasana hening. Lalu, tawa meledak. Seorang pria muda berkata, "Lut, lihat kota ini. Apakah ini tampak seperti kota yang dikutuk?" Yang lain menimpali, "Jika Tuhanmu murka, kenapa kita semakin makmur?" Tawa semakin keras. Lut menatap mereka satu persatu. Ia tidak membenci mereka. Ia justru takut untuk mereka, dan ketakutan itu tidak dimengerti siapapun. Sore hari, Lut pulang. Rumahnya sederhana, jauh dari kemewahan kota. Putri-putrinya menyambut dengan senyum cemas. "Ayah, apakah mereka mendengarkan?" Lut tersenyum tipis. "Belum." Di sudut ruangan, istrinya berdiri. Tatapannya tajam. "Berhentilah," katanya dingin. "Kau membuat kita berbeda. Mereka tidak suka orang berbeda." Lut menarik napas panjang. "Jika kebenaran membuat kita berbeda, maka biarlah." Istrinya membalas dengan senyum sinis. "Kebenaran tidak memberi makan kita. Kota ini yang memberi." Keheningan jatuh. Di rumah itu, dua keyakinan hidup berdampingan. Satu percaya pada langit, satu percaya pada kota. Dan keduanya tak lagi sejalan. Malam turun perlahan. Namun malam itu terasa berbeda. Angin berhembus lebih dingin, langit terasa lebih rendah. Lut berdiri di luar rumahnya, menatap bintang. "Ya Tuhanku, sampai kapan?" Di kejauhan, pesta kembali dimulai. Musik, tawa, sorakan. Seolah-olah kota itu ingin menantang langit. Dan jauh di balik hakarwala, dua sosok berjalan mendekati kota. Wajah mereka bersih, tatapan mereka dalam. Langkah mereka tenang, namun membawa sesuatu yang tak terlihat. Takdir. Gerbang kota hampir ditutup. Dua pemuda itu melangkah masuk. Beberapa orang menatap mereka dengan tatapan aneh. Lut melihat mereka. Hatinya bergetar. Ia tahu kota ini. Ia tahu bagaimana orang asing diperlakukan. Ia mendekat. "Kalian tidak punya tempat bermalam?" "Kami akan tinggal di alun-alun," jawab salah satu dengan suara tenang. Wajah Lut berubah. "Tidak. Ikutlah denganku." Tatapan mereka bertemu, dan untuk pertama kalinya malam itu, Lut merasa tidak sendirian. Namun dari sudut gelap kota, mata-mata mulai mengamati, dan bisikan mulai menyebar. Ada tamu baru di rumah Lut. Di dalam rumah, kedua tamu misterius duduk tenang. Putri-putri Lut menatap mereka dengan rasa ingin tahu. Istrinya berdiri diam, wajahnya sulit dibaca. Di luar,
Langkah kaki mulai terdengar. Pelan. Lalu semakin banyak. Angin malam membawa suara yang tak asing. Bisikan berubah menjadi gumaman. Gumaman berubah menjadi panggilan. Dan panggilan menjadi gedoran. Duk. Putri bungsu Lut melihatnya. Ibu? Namun sudah terlambat. Suara di luar semakin keras. Mereka tahu tamu itu ada di dalam. Lut kembali masuk. Wajahnya tegang. Bersiaplah, katanya pelan pada putri-putrinya. Di sudut ruangan, dua tamu misterius berdiri dengan tenang. Seolah-olah mereka tidak terancam. Seolah-olah mereka sudah tahu akhir cerita ini. Masa mulai mencoba mendobrak pintu. Kayu retak. Putri-putri Lut menangis. Lut berdiri di antara pintu dan keluarganya. Namun tiba-tiba, salah satu tamu melangkah maju. Wahai Lut, suaranya berubah. Tenang, dalam, bergetar dengan kekuatan yang tak terlihat. Kami bukan tamu biasa. Cahaya lembut memancar dari wajah mereka. Udara di ruangan terasa berbeda, seperti waktu berhenti. Kami diutus. Jantung Lut berdegup keras. Di luar, masa mendadak kebingungan. Mereka saling menabrak, seolah pandangan mereka direnggut. Jeritan berubah menjadi teriakan bingung. Lut menatap kedua sosok itu dengan mata berkaca-kaca. Apakah waktunya sudah tiba? Jawaban malaikat itu sederhana. Fajar akan menjadi saksi. Bawalah keluargamu, tinggalkan kota ini sebelum matahari terbit. Suasana mendadak hening. Lut menelan ludah. Dan kaumku? Jawaban malaikat itu tegas. Mereka telah memilih. Kalimat itu berat, namun tidak mengandung kebencian, hanya kepastian. Jangan seorang pun menoleh ke belakang. Putri-putrinya bersiap, namun istrinya berdiri kaku. Kita akan kehilangan semuanya, bisiknya. Lut menatapnya. Yang kita selamatkan bukan rumah, tapi jiwa. Namun kata-kata itu tidak masuk ke dalam hatinya. Mereka berjalan dalam malam. Kota di belakang mereka masih gaduh. Belum sadar bahwa fajar akan menjadi akhir. Langkah kaki terdengar di tanah berbatu. Putri bungsu terisak. Ayah, apakah kita tidak akan kembali? Lut menatap langit. Jika Tuhan menghendaki, kita akan menemukan tempat baru. Angin semakin kencang, langit mulai berubah warna. Awan bergerak tidak wajar. Udara terasa panas, namun matahari belum terbit. Dan di dekatan, gemuruh terdengar dari dalam bumi. Mereka mencapai perbukitan. Lut berhenti sejenak. Ia ingin melihat sekali lagi kota tempat ia hidup bertahun-tahun. Namun ia ingat perintah itu. Jangan menoleh. Tiba-tiba, langit terbelah dengan kilatan cahaya merah. Tanah bergetar. Dari arah kota, teriakan pertama terdengar. Jeritan yang bukan lagi tawa. Angin berputar seperti pusaran. Dan di wajah istri Lut, terlihat keraguan. Satu langkah lagi, satu keputusan lagi, dan di belakang mereka, langit benar-benar mulai runtuh. Kilatan cahaya membelah cakrawala. Suara gemuruh memekakkan telinga. Tanah di bawah kaki mereka berguncang hebat. Bukan sekedar gempa, bukan sekedar badai. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Langit seakan retak, bumi seperti mengerang, dan dari arah kota Sodom, teriakan menggantikan tawa. Lut memegang tangan kedua putrinya erat-erat. "Jangan berhenti," serunya. Di belakang mereka, cahaya merah menyala seperti lautan api. Bangunan-bangunan megah yang dulu berdiri angkuh mulai retak satu persatu. Menara pasar runtuh, gerbang kota pecah. Orang-orang berlarian tanpa arah. Mereka yang dulu tertawa, kini berteriak. Mereka yang dulu merasa kebal, kini memohon. Namun tidak ada lagi yang bisa ditawar. Langit tidak sedang berdiskusi. Langit
sedang mengeksekusi keputusan. Di tengah kekacauan itu, suara-suara mulai memanggil nama Lut. "Lut, tolong kami!" Ironis, nama yang dulu mereka ejek, kini mereka panggil. Namun jarak sudah terlalu jauh, waktu sudah habis. Lut menutup telinganya. Air mata mengalir deras. Bukan karena ia membenci mereka, tetapi karena ia pernah mencintai mereka sebagai kaumnya. Ia pernah berharap mereka berubah, namun harapan tidak pernah dipeluk. Kini kenyataan tidak bisa ditolak. Di tengah pelarian itu, istri Lut melambat. Langkahnya tak lagi seirama. Ia mendengar kota yang dulu ia banggakan. Ia mendengar suara rumahnya. Ia mendengar harta, pesta, kemewahan yang kini hancur. Hatinya pun terbelah. Di satu sisi, suaminya. Di sisi lain, dunia yang ia cintai. Lut tidak menoleh, namun ia merasakan sesuatu. Langkah yang hilang. "Ayo," katanya lirih tanpa melihat ke belakang. Namun suara itu tidak cukup kuat untuk mengalahkan ikatan masa lalu. Istri Lut berhenti sepenuhnya. Angin berputar kencang. Rambut dan pakaiannya diterpa debu panas. Di depan, jalan menuju keselamatan. Di belakang, kota yang runtuh. Ia menutup mata. Satu napas panjang. Lalu, ia menoleh. Hanya satu tatapan, satu detik yang terasa seperti selamanya. Ia melihat api menjulang tinggi. Ia melihat bangunan roboh. Ia melihat dunia yang dulu ia bela hilang dalam sekejap. Dan pada saat itu, wajahnya berubah. Tubuhnya kaku. Langkahnya berhenti untuk selamanya. Ia membeku, diam, menjadi bagian dari tanah yang ia pilih. Putri bungsu menoleh ke arah ibunya, lalu berjerit, "Ayah!" Lut berhenti, namun ia tidak menoleh. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia tahu, ia sudah tahu, tidak semua yang berjalan bersama kita akan sampai di tujuan yang sama. Langit terus mengguncang bumi, namun dalam hati Lut ada guncangan yang lebih besar. Ia kehilangan istrinya, bukan malam itu, tetapi jauh sebelum itu, ketika hatinya memilih kota, bukan kebenaran. Fajar akhirnya tiba. Gemuruh berhenti. Debu perlahan turun. Lut dan kedua putrinya berdiri di puncak bukit. Di bawah sana, tidak ada lagi Sodom. Tidak ada pasar. Tidak ada istana. Tidak ada pesta. Hanya lembah hitam dipenuhi asap tipis. Kota emas telah menjadi tanah sunyi. Lut bersujud. "Ya Tuhanku, Engkau Maha Adil." Angin pagi berhembus lembut, namun kesunyian itu berat. Dan di antara abu yang tersisa, tersimpan satu pelajaran besar. Kemakmuran bukan jaminan keselamatan. Kesombongan bukan tanda kekuatan. Dan ketika peringatan terus diabaikan, langit tidak akan selamanya diam. Kisah Sodom telah berakhir. Namun pertanyaannya belum. Jika dunia kembali merasa kebal, apakah sejarah akan terulang? Ataukah kita akan belajar sebelum semuanya terlambat? Pertanyaan itu menggantung di udara pagi. Kabut tipis masih menyelimuti lembah yang kini tak bernama. Di tempat yang dulu berdiri Sodom, hanya tersisa tanah hitam dan batu yang hangus. Angin berhembus pelan. Tidak ada tawa, tidak ada teriakan, tidak ada kehidupan. Hanya kesunyian yang terlalu berat untuk ditanggung. Lut berdiri memandang ke kejauhan. Dua putrinya di sampingnya. 3 orang yang selamat. Namun keselamatan tidak selalu terasa seperti kemenangan. Hari pertama setelah kehancuran terasa seperti mimpi buruk yang tak selesai. Putri bungsu masih menangis diam-diam. Putri sulung mencoba tegar, namun matanya sembab. Mereka kehilangan ibu, mereka kehilangan rumah, mereka kehilangan masa lalu. Lut duduk di atas batu, tangannya gemetar. Ia seorang nabi. Ia diberi peringatan. Ia diberi petunjuk. Namun ia tetap manusia, dan manusia tetap bisa merasakan kehilangan. "Ayah," suara putri sulung lirih.
Apakah ibu? Lut menutup mata. Ia memilih jalannya sendiri. Jawaban itu tidak keras, namun berat. Malam kedua datang lebih sunyi. Tidak ada cahaya kota di kejauhan. Tidak ada suara pesta. Putri bungsu memeluk lututnya. Aku masih mendengar suara mereka. Trauma itu nyata. Jeritan terakhir Sodom seolah terpatri dalam ingatan. Lut menatap langit penuh bintang. Jangan biarkan kenangan menarikmu ke belakang, katanya lembut. Kita hidup bukan untuk apa yang hancur, tapi untuk apa yang masih bisa dibangun. Namun di dalam dirinya, ia juga sedang membangun ulang hatinya yang retak. Mereka berjalan meninggalkan lembah itu. Tanah berbatu, udara kering, langkah berat. Kini tidak ada kota, tidak ada komunitas, hanya keluarga kecil di dunia yang terasa luas dan asing. Putri sulung mulai berbicara. Ayah, apakah kita akan selalu sendiri? Lut terdiam sejenak. Selama kita bersama Tuhan, kita tidak pernah sendiri. Namun kenyataannya, mereka benar-benar hanya bertiga. Dan kesendirian itu adalah ujian berikutnya. Malam ketiga, badai kecil datang. Angin kencang menerpa tempat mereka berteduh. Putri bungsu menangis lagi. Aku takut. Lut memeluknya. Aku juga pernah takut. Kalimat itu jujur. Seorang nabi pun pernah takut. Bukan pada kehancuran, tetapi pada kemungkinan kehilangan harapan. Ia memandang ke arah lembah yang kini gelap. Tidak ada cahaya lagi. Tidak ada kebanggaan lagi. Dan ia sadar, kesombongan selalu berakhir dalam kesunyian. Di hari-hari berikutnya, mereka mulai membangun tempat tinggal kecil. Dari batu, dari kayu kering. Setiap pukulan membangun dinding seperti membangun kembali hidup. Putri sulung mulai tersenyum lagi. Putri bungsu mulai berhenti menangis. Dan Lut mulai memahami sesuatu. Kadang kehancuran bukan akhir. Kadang ia adalah pemisah antara masa lalu dan kesempatan baru. Namun pelajaran itu dibayar mahal. Terlalu mahal. Suatu sore, Lut duduk bersama kedua putrinya. Ia berkata, "Jangan pernah merasa kebal hanya karena hidup terasa aman. Jangan pernah merasa kuat hanya karena dunia memujimu. Dan jangan pernah mengabaikan peringatan hanya karena belum terjadi apa-apa." Angin sore berhembus lembut. Di tempat yang jauh, lembah Sodom tetap sunyi. Namun kisahnya tidak akan pernah sunyi. Karena ia bukan hanya tentang kota yang hancur. Ia tentang hati yang memilih. Ia tentang peringatan yang diabaikan. Dan ia tentang kesempatan yang tidak selalu datang dua kali. Langit kini tenang, namun sejarah selalu menunggu untuk diulang.